Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Kita akan masuk ke materi keenam ya dengan saya, yaitu senyawa antibakteri. Nah, sebelum mulai kita lihat dulu bagaimana struktur sel bakteri dan target-target kerja obatnya. Jadi sel bakteri berbeda dengan sel manusia ya. Jadi ini sitoplasma. Pada bakteri tidak ada inti sel yang berwujud nyata. Kemudian ini membran sel sama kalau membran selnya, tetapi di bakteri dia punya dinding sel. Dinding sel. Nah, dinding sel ini yang abu-abu ini merupakan pelindung untuk bakteri. Kemudian selain itu pada bakteri gram negatif masih ada membran terluar. Membran terluar yang ada karena dinding sel bakteri itu yang gram negatif lebih tipis daripada yang gram positif, sehingga dia memerlukan pelindungan lagi, yaitu membran terluar. Nah, antibiotik atau antibakteri ada yang bekerja di sini nih, mengganggu biosintesis dinding sel, ada yang bekerja mengganggu integritas membran sel, kemudian ada yang bekerja menghambat enzim metabolisme, ada yang bekerja menghambat biosintesa protein ya di ribosom, kemudian ada yang bekerja menghambat DNA maupun RNA. Ini ada 5 mekanisme kerja dari obat. Tadi sudah saya sampaikan ada 5. Yang pertama adalah golongan yang bekerja menghambat metabolisme sel, biasanya disebut sebagai antimetabolit, karena dia menghambat metabolisme dengan cara menghambat reaksi yang dikatalisis oleh enzim dari organisme target, dari bakteri, tapi bukan dari sel host, sel tubuh kita. Salah satu contoh bakteri yang antibakteri yang masuk golongan ini adalah sulfonamid. Sulfonamid ya, ada cincin bensin yang mengikat amin dan mengikat gugus sulfon di sini, bekerja sebagai inhibitor kompetitif enzim dihidropteroat sintetase yang diperlukan untuk mensintesis prekursor atau biosintesis asam folat. Ya, jadi dia nantinya akan dibuat asam folat ini. Nah, salah satu material penyusunnya adalah PABA ya. Jadi ini adalah mekanisme kerja dari sulfonamid dan trimetoprim ya. Kita tahu ada kombinasi antara sulfonamid dengan trimetoprim. Kalau sulfonamid dia menghambat produksi dihidropteroat dari para aminobenzoid asid melalui penghambatan reversibel terhadap enzim dihidropteroat sintetase. Sedangkan kalau trimetoprim ya, dia menghambat enzim dihidrofolat reduktase yang digunakan untuk mengubah dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat atau biasa dikenal sebagai koenzim F yang dipakai untuk memproduksi metabolit-metabolit penting dalam tubuh bakteri. Asam folat sendiri merupakan prekursor untuk tetrahidrofolat yang diperlukan untuk proses biokimiawi sel, meliputi biosintesis asam nukleat. Nah, penghambatan terhadap jalur ini akan menghentikan pembelahan sel, sehingga mikroorganisme yang sensitif terhadap sulfonamid adalah yang perlu mensintesis sendiri asam folat. Sel mamalia, sel tubuh kita tidak perlu asam folat, ya, tidak membutuhkan pra-asam folat, sehingga tidak dipengaruhi. Sehingga antibakteri golongan sulfonamid ini bekerja selektif, hanya membunuh bakteri, tidak membunuh sel kita. Nah, bagaimana sulfonamid bisa menghambat kerja enzim? Dia menghambat secara kompetitif karena strukturnya yang mirip dengan PABA. Jadi ini tadi PABA dipakai untuk membentuk asam dihidropteroat ya. PABA punya cincin bensin, gugus amin dan karboksilat yang membentuk ikatan hidrogen, interaksi van der Waals dan ikatan ionik dengan enzim. Demikian juga si sulfonamid ya, dia membentuk ikatan hidrogen, membentuk interaksi van der Waals dan membentuk ikatan ion, sehingga dia akan berkompetisi dengan PABA untuk menghasilkan produk. Nah, bagaimana hubungan struktur aktivitas dari sulfonamid? Gugus farmakofor yang penting adalah tadi ada cincin aromatis, ada para amino gugus amino di posisi para, dan gugus sulfonamid dan gugus amino ini harus berhubungan langsung, harus terikat langsung pada cincin aromatis.
Kemudian substitusi gugus heterosiklik aromatis pada N1 sangat poten. Semakin negatif gugus sulfon ini, maka semakin besar aktivitasnya. Kenapa? Karena semakin kecil pKa dari gugus sulfonamid ini. Nah, kita lihat ini struktur-struktur dari senyawa sulfonamid ya. Tadi para aminobenzoat kan ini ya, PABA. Kemudian sulfanilamid. Sulfanilamid ini gugus karboksilatnya digantikan dengan sulfonamid ya. Kemudian pada N ada substitusi heterosiklik. Nah, di sini nih ada senyawa heterosiklik yang gugus-gugus heterosiklik yang ditambahkan yang kemudian cukup meningkatkan aktivitas ya. Jadi sulfametoxazol, sulfisoxazol dan sulfadiazin. Kemudian ada juga yang ditambahkan amida sulfasetamid. Nah, bagaimana metabolisme sulfonamida di dalam tubuh kita? Metabolisme utama sulfonamid merupakan hasil asetilasi pada N nomor 4. Ya, jadi terjadi N nomor 4 itu N yang amin posisi para ini, para terhadap sulfon ya. Dia mengalami asetilasi pada posisi N ya, jadilah asetil di sini. Yang dia tidak larut ya. Jadi konjugat yang dihasilkan tidak punya aktivitas antibakteri lagi karena sudah nggak ada gugus aminnya dan menjadi senyawa yang kurang larut sehingga berbahaya jika pasien mempunyai gangguan ginjal. Kemudian kita masuk ke golongan kedua, yaitu antibiotik yang menghambat biosintesa dinding sel. Contoh yang paling utama yaitu penisilin yang pertama kali ditemukan. Penisilin sampai saat ini masih merupakan antibiotik penting walaupun sudah banyak berkembang ya antibiotik baru. Karena golongan penisilin ini turunan barunya telah banyak ditemukan dengan berbagai keuntungan yang memperbaiki generasi-generasi awal sebelumnya. Penisilin merupakan molekul bisiklik, ada 2 buah cincin, yaitu sebuah cincin beta-laktam yang digabungkan dengan cincin thiazolidin. Bagaimana mekanisme kerja dari penisilin? Penisilin bekerja dengan menghambat enzim transpeptidase, enzim yang dibutuhkan untuk menyusun dinding sel. Jadi dinding sel bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Nah, yang menyambung-nyambungkan peptidoglikan ini adalah enzim transpeptidase, itu yang dihambat oleh penisilin. Transpeptidase mengkatalisis penghubungan antara glisin di ujung jembatan pentaglisin dengan residu keempat yaitu alanin pada rantai pentapeptida dengan melepaskan residu kelima yaitu alanin. Sebagai hasil penghambatan terhadap transpeptidase, maka sintesis dinding sel menjadi tidak lengkap dan strukturnya lemah sehingga bakteri bisa mati. Nah, ini gambarannya tadi ya. Jadi peptidoglikan. Glikan itu gula. Jadi ada dua jenis gula 6 dan gula 6. Yang ini backbone gulanya. Kemudian pada gula 6 ini ada untaian peptida 5 asam amino ya di sini yang kemudian disambungkan dengan untaian peptida di gula 6 yang lain. Jadi di sini gula glisin ini diikatkan ke alanin keempat dengan melepaskan alanin kelima. Oleh siapa yang melakukan? Oleh enzim transpeptidase. Nah, enzim inilah yang dihambat oleh penisilin. Seharusnya kalau tidak dihambat terjadi cross linking. Jadi terjadi jalinan antara peptidoglikan ini sehingga kuat. Sehingga dinding sel yang terbentuk kuat. Kalau ini dihambat, maka integritas dinding sel akan jauh lebih kecil ya, jauh lebih lemah sehingga bakteri akan mati. Nah, bagaimana enzim secara molekuler ini bekerja? Jadi ini tadi ada rantai peptida kan ada alanin ya, maka dia akan diikat ya. Jadi ini substratnya diikat oleh enzim. Kemudian yang bekerja adalah residu serin ya, residu serin di sini mengikat substrat, kemudian dia sambungkan antara rantai peptida tadi dengan peptida yang berikutnya ya, dengan keberadaan alanin tadi. Kemudian setelah terbentuk ikatan dia lepas. Tetapi kalau dihambat oleh penisilin, ini penisilin ya, penisilin membentuk ikatan irreversibel dengan
enzim gitu ya. Terbentuk ikatan reversibel, jadi penisilin menduduki sisi aktif dari enzim, sehingga walaupun sudah ada rantai peptida yang mau dia sambungkan, tertutup, terblok, sehingga penyambungan tidak bisa terjadi. Nah, bagaimana hubungan struktur aktivitas untuk golongan penisilin ini? Yang pertama harus ada cincin beta laktam yang tegang atau kaku ya. Cincin beta laktam itu cincin 4 yang ada atom N dan gugus karbonil. Kemudian sistem dua cincin ini tadi digabungkan dengan cincin thiazolidin ini tujuannya untuk meningkatkan kekakuan dari cincin beta laktam yang reaktif. Kemudian ada asam karboksilat bebas di sini. Asam karboksilat bebas ini penting untuk memimikri ya, menyerupai struktur dari asam amino yang mau digabungkan oleh transpeptidase. Kemudian ada rantai samping, ini rantai samping terastilasi ya, R-nya bisa bervariasi. Kemudian dibutuhkan konfigurasi cis. Ini cis konfigurasinya ya, konfigurasi cis untuk rantai amino terastilasi dan untuk cincin thiazolidin, dan biasanya ada sulfur di cincin thiazolidin ini. Nah, kelemahan dari penisilin ada beberapa, ada 3 di sini ya. Yang pertama dia tidak tahan asam. Kenapa tidak tahan asam? Karena keberadaan cincin beta laktam yang kaku ini yang reaktif dan mudah pecah oleh adanya asam, gitu ya. Jadi kaku, kemudian reaktif, gugus karbonilnya reaktif, ya. Dan gugus karbonil di rantai samping ini juga ikut berperan pada reaktivitas karbonil di cincin beta laktam. Kelemahan yang kedua, dia tidak tahan terhadap enzim beta laktamase. Jadi bakteri baik gram positif maupun gram negatif bisa melepaskan enzim beta laktamase yang kemudian memecah cincin beta laktam dari penisilin. Yang ketiga, dia tidak aktif terhadap bakteri gram negatif. Jadi spektrumnya relatif sempit, aktivitasnya rendah di bakteri-bakteri gram negatif. Nah, ini kita lihat bagaimana pembukaan cincin beta laktam ya. Cincin beta laktam ini dengan keberadaan asam dan air dia bisa terbuka, pecah. Nah, kalau sudah pecah seperti ini, dia sudah tidak bisa lagi menghambat enzim transpeptidase. Selain itu, karena bakteri yang resisten penisilin juga memproduksi enzim beta laktamase atau penisilinase yang memediasi ini hidrolisis atau pecahnya cincin beta laktam. Nah, kenapa tadi dia cenderung tidak aktif pada bakteri gram negatif? Karena tadi bakteri gram negatif itu dinding selnya tipis, beda dengan bakteri gram positif yang tebal. Dia tipis, tetapi dia masih punya outer surface, punya permukaan luar lagi, ada dinding terluar lagi yang tersusun oleh barier hidrofobik ya, yang dia punya pori-pori, dan pori-pori ini sebetulnya tempat masuknya air, nutrisi untuk bakteri dan sebagainya. Tetapi tentu saja bagi penisilin ya akan sulit untuk masuk ke pori-pori ini dan bekerja menghambat produksi dinding sel. Kalaupun dia masuk gitu ya, dinding sel bakteri gram negatif ini mengeluarkan enzim beta laktamase ini yang biru tua ini, sehingga akan merusak penisilin, struktur dari penisilin, sehingga dia relatif tidak efektif terhadap bakteri gram negatif. Sedangkan kalau gram positif tidak ada ini barier hidrofobik dan otomatis enzim beta laktamase yang dikeluarkan tidak terkonsentrasi. Kalau ini kan karena tertutup oleh barier sehingga terkonsentrasi di sini jumlahnya melimpah pada bakteri gram negatif. Nah, ini kemudian karena pertimbangan itu dibuatlah penisilin yang resisten terhadap enzim beta laktamase ya, dengan cara memberikan gugus meruah, gugus besar di rantai samping asetil ini, yang dia membuat enzim beta laktamase tidak bisa bekerja. Contohnya ada metisilin, nafsilin, dan sebagainya. Cuma metisilin sendiri seperti Staphylococcus aureus itu sekarang sudah banyak yang resisten, 95% resisten terhadap metisilin ya. Jadi namanya MRSA, metisilin resistant Staphylococcus aureus. Itu menjadi tantangan besar bagi dunia pengobatan penyakit infeksi.
Kemudian untuk mengatasi masalah spektrum penisilin yang sempit juga dikembangkan penisilin dengan spektrum yang luas ya, yaitu contohnya pada ampicillin amoxicillin ini dengan penambahan gugus besar, gugus penarik elektron yang cukup besar di rantai samping. Ini sekaligus memberikan keuntungan melindungi dari hidrolisis oleh asam lambung, sehingga kemudian amok dan ampi ini bisa dipakai oral. Kemudian yang ini karboksipenicillin ini juga dikembangkan dengan menambahkan gugus besar dan penarik elektron di rantai samping ini. Nah, selain penisilin yang juga bekerja menghambat enzim transpeptidase adalah cefalosporin. Strukturnya mirip dengan penisilin, hanya bedanya kalau pada cefalosporin itu dia cincinnya adalah cincin dihidrotiasin, cincin 6, tapi ada atom S juga di sini. Nah, cefalosporin dikelompokkan menjadi beberapa generasi ya, ada generasi pertama, kedua, ketiga. Nanti tolong dilihat apa saja yang masuk generasi pertama, apa yang masuk generasi kedua, generasi ketiga, bahkan sekarang sudah ditemukan generasi keempat, gitu ya. Yang generasi pertama itu lebih aktif ke gram positif, kurang aktif terhadap gram negatif. Yang generasi kedua sudah mulai ditingkatkan aktivitasnya ke gram negatif. Generasi ketiga aktivitas terhadap gram positif lebih kurang, lebih kecil dibandingkan generasi 1, tapi aktivitas terhadap gram negatif lebih besar daripada generasi 2. Nanti yang generasi keempat silahkan dilihat. Dan bagaimana hubungan struktur aktivitasnya? Sama kurang lebih dengan golongan penisilin. Dibutuhkan 2 cincin bisiklik yang salah satunya adalah cincin beta laktam. Kemudian ada asam karboksilat di cincin 6 hidroatom. Kemudian pada rantai samping ada rantai samping amida pada cincin beta laktamnya. Jadi kurang lebih sama dengan hubungan struktur aktivitas untuk penisilin. Ini strukturnya cefalosporin, dan cefalosporin ini saat ini banyak turunannya ya, banyak dimodifikasi karena ada 3 tempat di mana bisa dilakukan modifikasi. Yang pertama pada rantai samping 7 asil amino. Jadi di sini nih 7 asil amino ini di sini bisa dimodifikasi. Kemudian pada rantai samping 3 aset oksimetil di sini. 3 aset oksimetil ini bisa dimodifikasi. Kemudian substituen di C nomor 7 ini juga bisa disubstitusi, dimodifikasi, sehingga kemudian perkembangan generasi dari cefalosporin itu dilakukan dengan melakukan modifikasi di 3 tempat ini. Nah, ada asam clavulanat yang tidak punya aktivitas antibakteri, tetapi dia menghambat secara irreversibel enzim beta laktamase. Jadi kalau dia diberikan bersama dengan penisilin tradisional, misalnya diberikan bersama amoxicillin, maka enzim beta laktamase yang dikeluarkan oleh bakteri akan dia hambat, sehingga enzim tersebut tidak bisa menghidrolisis cincin beta laktam dari amoxicillin, sehingga amoxicillinnya aman, bisa bekerja menghambat enzim transpeptidase. Nah, kenapa asam clavulanat bisa menghambat beta laktamase? Karena dia punya struktur yang sama, ada cincin beta laktam dan cincin oksasolidin kalau ini di sini, dan atom S-nya digantikan atom O. Tetapi dia tidak punya aktivitas terhadap bakteri karena tidak punya rantai samping asil amino. Jadi dia hanya menghambat secara irreversibel enzim beta laktamase yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, bagaimana struktur penting dari clavulanat? Tadi ada cincin beta laktam, ada ikatan rangkap, kemudian tidak ada rantai samping asil amino, ada karboksilat ya, kemudian stereokimia R pada C2 dan C5. Variabilitas dimungkinkan pada gugus 9OH, tapi diperlukan gugus hidrofilik kecil ya pada modifikasi strukturnya. Nah, ini bagaimana enzim mengubah clavulanat menjadi model yang reaktif yang bertanggung jawab terhadap penghambatan irreversibel, gitu ya. Jadi ini enzim beta laktamase, asam clavulanat masuk, kemudian terbentuk ikatan ya antara amin dari enzim dengan di sini ada
ikatan hidrogen di sini ya, ikatan hidrogen, kemudian terikat, dan ikatan ini adalah ikatan yang irreversible, cukup kuat gitu ya, cukup kuat sehingga dia melepaskan sebagian. Jadi cincin beta laktamnya dipecah dulu. Ini cincin beta laktamnya dipecah. Ini ya, pecah ya. Ini harusnya kan cincin beta laktam. Ini sudah dipecah. Kemudian dia lepaskan rantai cincin kedua. Jadi cincin pertama dipecah, cincin keduanya dia pecah, kemudian dia lepaskan dan terbentuk ikatan yang irreversible. Nah, sehingga pada saat ada molekul penisilin masuk, enzim ini sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah sisi aktifnya sudah diblok oleh tadi asam clavulanat. Baik, golongan yang ketiga adalah antibiotik yang mengganggu atau merubah integrasi dari membran plasma. Jadi dia berinteraksi dengan membran plasma. Ini maaf kebanyakan membran ya. Contohnya ada polymyxin, glamicidin gitu ya. Dia bekerja dengan cara berikatan secara selektif dengan membran plasma sehingga menyebabkan kebocoran sel. Kita masuk ke golongan yang keempat, yaitu antibiotik yang mengganggu sintesa protein. Jadi ini stage-stage-nya, tahap-tahapnya di mana masing-masing jenis antibiotik bekerja di step yang berbeda-beda. Jadi ribosom ada dua subunit ya, subunit 30S dan 50S. Ini ada oxazolidindion yang bekerja menghambat subunit 50S. Kemudian di sini terjadi di ribosom ini terjadi penggabungan tRNA yang membawa asam amino sesuai kode yang dibawa oleh mRNA. Di sini tetrasiklin bekerja memblok ikatan dari tRNA. Kemudian terjadi growing protein ya, pertumbuhan protein dengan penambahan asam-asam amino. Kemudian akan terjadi transfer rantai peptida ini yang diblok oleh chloramphenicol. Kemudian ada translokasi. Translokasi di sini dihambat oleh makrolide maupun oleh aminoglikosida. Nah, ini penjelasannya. Jadi seperti sel lain, bakteri juga harus membiosintesis protein untuk hidup. Protein dibiosintesis dengan adanya pesan dari mRNA kepada organela dalam sitoplasma yang disebut ribosom. Dalam membuat protein, ribosom menggunakan dua subunit strukturnya, yaitu subunit 30S dan 50S. Molekul yang dapat menghambat proses ini mempunyai aktivitas anti. Obat yang pertama dari golongan ini adalah tetrasiklin. Tetrasiklin ini turunannya diisolasi dari Streptomyces sp dan kemudian dikembangkan secara semisintetik. Spektrumnya luas dan dia bekerja menghambat pengikatan tRNA amino asid pada subunit 30S dari ribosom. Tadi di gambar di depan sudah ada ya. Selain itu juga menghambat pelepasan peptida dari ribosom. Sifat penghambatan dari tetrasiklin ini berhubungan dengan struktur elektronik yang melibatkan interaksi atom C6 dan gugus fenol diketon dengan sisi reseptor. Nah, kalau kita lihat ini gugus-gugus penting yang dilingkari ya, ada fenol, ini fenol. Kemudian ini ada diketon, dua buah keton. Ini yang berperan pada aktivitas. Ada turunan tetrasiklin, ada apa saja? Ada tetrasiklin, klortetrasiklin. Kemudian ada Cl di sini ya, klortetrasiklin, ada oksitetrasiklin dan demeklosiklin. Ada metasiklin, ada doksisiklin dan minosiklin. Nah, tetrasiklin ini bersifat amfoter. Amfoter itu artinya dia bisa bersifat sebagai asam ya karena keberadaan gugus OH, dan dia juga bisa bersifat basa karena keberadaan gugus dimetilamin. Nah, tetrasiklin ini mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekuler sehingga dia bisa membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, garam-garam yang dua valensi, sehingga tetrasiklin ini tidak boleh digunakan bersama dengan susu, antasid, atau obat-obat yang mengandung garam-garam di atas, misalnya suplemen zat besi, karena akan terbentuk kompleks karena tadi ada gugus-gugus yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini di sini nih, ini contohnya, ada di gugus ini bisa berikatan dengan Ca atau Mg atau Fe gitu ya. OH dan keton yang bersebelahan begini bisa membentuk kompleks dengan Ca, Mg atau Fe2 plus ya.
Bagaimana hubungan struktur dan aktivitas tetrasiklin? Kita lihat konfigurasi pusat kiral pada C4, 4A, dan 12A ini penting untuk aktivitas. Kemudian sistem fenol diketon, jadi fenol diketon, fenol dengan ada 2 keton di sini ya. Pada cincin B, C, D ini bersifat planar, datar gitu ya, dan itu juga penting untuk aktivitas. Kemudian ada 2 sistem elektron pi yang berbeda, yaitu dari sini nih, ini ikatan elektron pi yang terkonjugasi sampai di sini satu ya, gugus kromofor fenol diketon, dan di sini trikarbonil metan. Itu juga penting untuk aktivitas antibakteri. Penambahan atau pengurangan gugus kromofor bisa menyebabkan turunnya aktivitas. Gugus 4 metil amino, ini gugus 4 metil amino, metil amin yang ada di nomor 4 ini penting untuk pembentukan ion sweeter tadi, muatan asam dan basa, sifat asam dan basa yang penting untuk distribusi dalam tubuh dan untuk aktivitas. Berikutnya pada gugus 2 karbonamid, ini 2 karbonamid, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas, sehingga atom H ini bisa diganti dengan gugus lain tanpa penurunan aktivitas. Daerah hidrofobik pada C5 sampai C9, jadi di sini ya, ini daerah hidrofobik, dapat dimodifikasi ya. Modifikasi pada C6 di sini dan C7 ini menghasilkan turunan yang lebih stabil, memperbaiki profil farmakokinetik dan meningkatkan aktivitas. Contohnya pada minosiklin, dia bisa mencapai kadar tertinggi dalam sistem saraf pusat. Kemudian contoh lain doksisiklin, ini aman untuk penderita ginjal, efek sampingnya rendah, waktu paronya lebih lama. Kemudian golongan berikutnya yang bekerja menghambat biosintesa protein adalah aminoglikosida. Aminoglikosida mempunyai cincin inti 1,3 di aminosikloheksan tersubstitusi dan 2 gula amin. Nanti kita lihat strukturnya. Yang dihubungkan secara glikosidik dengan melalui jembatan ether. Isolasinya awalnya dari actinomyces, sebagian dari streptomyces. Ada beberapa aminoglikosida penting yang dipakai untuk pengobatan ya, streptomisin, kanamisin, neomisin, paromosisin, gentamisin, turbamisin, metilmisin. Sekarang kalau amikasin ini analog kanamisin, tapi yang dibuat secara semi sintetik. Tadi kata kuncinya ini ya, ada cincin 1,3 di aminosikloheksan tersubstitusi dan 2 gula amin yang dihubungkan secara glikosidik via jembatan ether. Jadi kalau kita lihat sikloheksan, ini sikloheksan ya, sikloheksan dan 2 buah gula amin, ini 2 buah gula amin yang dihubungkan lewat jembatan ether. Ini jembatan ethernya. O, COC, ini COC. Jadi ini sikloheksannya. Kemudian ini 2 buah gula yang banyak mengikat amin, namanya gula amin. Ini pada streptomisin, demikian juga pada kanamisin. Ini sikloheksannya. Kemudian ini 2 buah gula aminnya. Ini struktur gentamisin dan paromomisin. Kemudian ini neomisin dan tobramisin. Nah, aminoglikosida ini mampu melawan infeksi bakteri gram positif maupun negatif serta efektif terhadap mikobakteri. Makanya seperti streptomisin dipakai untuk tata laksana TB gitu ya, membunuh Mycobacterium TB. Aminoglikosida menurunkan kecepatan translasi dengan berikatan dengan subunit 30S ribosom, kemudian membentuk kompleks peptida tapi dengan penambahan asam amino, sehingga dia menghambat proliferasi karena terjadi kesalahan pengkodean tRNA dan mRNA. Ya, jadi dia terjadi proses penggabungan asam amino tapi dia menambahkan ya, menambahkan asam amino sehingga salah kode tRNA dan mRNA-nya, sehingga kemudian sintesa protein menjadi gagal. Cuma masalahnya aminoglikosida ini punya efek samping ototoksik ya, dia merusak saraf pendengaran dan karena terkonsentrasi di ginjal dia sering menyebabkan kerusakan ginjal. Streptomisin dan kanamisin merupakan 2 anti aminoglikosida penting yang terutama untuk terapi tuberkulosis. Cuma masalahnya karena strukturnya yang terlalu polar, terlalu banyak gugus OH dan gugus amin ya, menyebabkan golongan aminoglikosida ini sebagian besar hanya diberikan secara injeksi, tidak bisa diberikan secara oral karena terlalu polar sehingga tidak bisa terabsorpsi oral. Bagaimana hubungan struktur aktivitasnya? Cincin 1 sangat penting untuk aktivitas,
karena merupakan sasaran utama untuk inaktivasi enzim bakteri dan menentukan luas spektrumnya. Cincin 2 sangat spesifik, sensitif terhadap perubahan, modifikasi akan menghilangkan aktivitas, kecuali astilasi gus 1 amin pada kanamisin menghasilkan amikasin ini tidak menghilangkan aktivitas. Nah, kalau mau melakukan modifikasi pada aminoglikosida dilakukan pada gugus-gugus fungsi pada cincin 3 karena dia dapat dimodifikasi tanpa mempengaruhi aktivitas. Nah, berikutnya ada golongan chloramfenicol. Chloramfenicol ini merupakan produk dari spesies Streptomyces. Spektrumnya luas, tetapi efek sampingnya menyebabkan penekanan sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan kelainan darah seperti anemia aplastik dan sebagainya. Cara kerjanya dengan berikatan pada subunit 50S ribosom dengan cara dan dia menghambat enzim peptidyl transferase. Jadi dia memblok pembentukan ikatan peptida antara asam amino TNRA pada daerah amino asil. Jadi kan mRNA itu membawa pesan, TNRA masuk berdasarkan urutan yang sudah dikoding oleh mRNA. Tapi saat TNRA masuk, saat dia mau digabungkan dengan asam amino yang lain, itu dihambat penggabungannya oleh chloramfenicol, gitu ya. Sehingga terjadilah proses gangguan terhadap translasi. Ini struktur chloramfenicol ya, ada klor di sini. Chloramfenicol ini punya cincin bensin dan gugus nitro pada posisi para. Kemudian gugus nitro bisa diganti dengan gugus lain, misalnya pada tiamfenicol diganti dengan metilsulfonil dan tetap aktif ya. Tapi bensin tidak bisa diganti dengan aromatis lain. Rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas dan stereokimia sangat penting karena dia punya 2 pusat chiral. Silahkan nanti dicek ya pusat chiralnya di mana. Sehingga dia punya 4 isomer. Dari 4 isomer itu hanya D- yang aktif, D- trio yang aktif. Dan gugus OH tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian ada golongan makrolida. Makrolida ini diisolasi dari actinomycetes, bekerja dengan berikatan secara selektif pada sisi spesifik subunit 50S ribosom. Dia mencegah tahapan translokasi pada sintesa protein bakteri. Struktur khasnya ada cincin lakton yang besar. Kalau nanti kita hitung ada 12, 14 atau 16 atom tak jenuh ya. Kemudian ada gugus gula amin dan gugus keton. Kita lihat strukturnya. Ini struktur yang besar nih, lakton yang besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14. Ini juga 14 ya. Ini eritromisin, oleandomisin. Kemudian dia punya gula gitu ya. Punya gula di sini. Nah, struktur yang pada eritromisin, ya, jadi eritromisin yang sintetik yang tidak diperoleh dari bakteri, contohnya pada klaritromisin dan asitromisin, menunjukkan stabilitas terhadap asam yang lebih baik, bioavailabilitasnya juga lebih baik, profil farmakokinetiknya juga lebih baik. Cara kerja eritromisin mirip ya dengan chloramfenicol, yaitu berkompetisi pada sisi aktif yang sama. Sebetulnya eritromisin ini non-toksik, jadi dibandingkan chloramfenicol yang toksik, dia lebih aman, lebih non-toksik. Secara luas bisa digunakan untuk bakteri yang resisten terhadap penisilin, tetapi efek samping utamanya yang sering menyebabkan pasien berhenti minum obat adalah ketidaknyamanan gastrointestinal. Efek mualnya luar biasa pada pasien tertentu, tapi banyak pasien yang mengeluhkan mual dari makrolida ini. Ini tadi contoh yang sintetik ya, klaritromisin, asitromisin, tapi tetap mempertahankan struktur lakton yang besar dengan tambahan struktur gula. Kemudian ada linkomisin. Linkomisin juga mekanisme kerjanya mirip dengan makrolida. Diisolasi dari Streptomyces linkonensis, mempunyai gugus pirolidin dan gula yang dihubungkan oleh ikatan amida. Mempunyai gugus yang bersifat basa, yaitu N-pirolidin atau N-piperidin yang dapat membentuk garam sehingga linkomisin ini larut dalam air. Kalau 7 gugus 7OH-nya diganti dengan klor, jadilah klindamisin.
Ini strukturnya ya, ini linkomisin, ya, linkomisin. Kemudian di sini ada penggantian klor ya, OH-nya ini strukturnya agak berputar kebalik, yang di sana diganti dengan Cl, jadilah clindamycin. Linkomisin terutama aktif terhadap bakteri gram positif termasuk kokus. Efek sampingnya toksisitas saluran cerna, diare berat. Nah, kita masuk ke golongan terakhir, yaitu antibiotik yang bekerja menghambat RNA polimerase. Contoh yang pertama dari rifampicin. Rifampicin ini diisolasi dari Streptomyces mediterranae. Dia punya cincin makrosiklik, cincin besar di antara dua sistem aromatis. Kemudian dikembangkan ada ini tadi rifamicin, ini rifampicin turunan semisintetik dari rifamicin, merupakan drug of choice untuk TB dan lepra ya, dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan obat lain. Rifampicin sendiri jauh lebih aman dibanding tadi obat TB yang lain seperti Streptomyces ya, karena hanya menghambat RNA polimerasenya milik bakteri, tidak pada sel host gitu ya. Contoh yang lain ada golongan rifabutin ya. Kemudian ini strukturnya rifampicin tadi ada struktur makrosiklik, ini makrosiklik ya. Mulai dari sini nih. Besar sekali struktur cincinnya ya, yang dihubungkan dengan dua buah cincin aromatis. Ini cincin aromatisnya dua, kemudian berhubungan dengan cincin makrosiklik. Demikian juga pada rifabutin. Kemudian yang terakhir adalah antibiotik yang bekerja menghambat DNA girase atau yang biasa kita kenal sebagai golongan quinolon. Quinolon ini merupakan senyawa sintetik turunan asam nalidiksat. Nalidiksat itu dulu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih di tahun 60-an. Ada gugus asam 1,4-dihidroksopiridin karboksilat yang penting untuk aktivitas. Nah, kemudian setelah ditambahkan fluoro di atom C nomor 6, potensinya meningkat drastis. Jadilah turunan fluoroquinolon. Ini ya, turunan fluoroquinolon ditambahkan F di sini, aktivitasnya meningkat drastis. Jadi ciprofloxacin dan derivat-derivat terbarunya. Fluoroquinolon ini penting untuk terapi infeksi saluran kemih oleh bakteri gram negatif, E. coli yang resisten sulfa, kemudian yang disebabkan karena Pseudomonas aeruginosa. Aktivitasnya terjadi karena penghambatan enzim DNA girase atau yang biasa kita kenal dengan topoisomerase 2, sehingga dia mencegah supercoil DNA dari transkripsi dan translasi. Oke, baik, demikian penjelasan ringkas saya tentang aspek kimia dari obat-obat antibakteri. Memang penjelasannya singkat, tetapi Anda akan lebih mendalami dengan mengerjakan worksheet dan kemudian menyampaikan pertanyaan dan saling menjawab pertanyaan antar kelompok ya. Setelah menyimak video ini, silakan mengerjakan worksheet yang sudah saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.